Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dan Tae Swangsong memandang Tanyun dan berkata, "Ya, pendirian kota dagang hukuman surgawi merupakan ide dari Tanyun. Tentu saja, Tanyun sudah memiliki banyak rencana. Di masa depan, kalian akan mengetahuinya secara bertahap." Mata Shen Suzhen penuh dengan keterkejutan. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak berharap bahwa Tanyun ini memiliki pandangan yang sangat luas dan jauh ke depan." Huang Fuyu sekarang semakin mengagumi Tanyun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, dan Nanggong Ruksue. Dan Tae Swangsong menembuk bahu Tanyun dan kemudian memandang Mu Mengyi dan Huang Fuyu. Lalu dia berkata, "Kalian mendapatkan peringkat kedua dan ketiga dalam daftar abadi. Kalian memang menjanjikan." Mu Mengyi dan Huang Fuyu dengan hormat berkata, "Terima kasih atas pujian Kepala Sekte." Tanyun berkata, "Kepala Sekte, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan." Dan Tae Swangsong menjadi penasaran dan berkata, "Ya, ada apa?" Tanyun melihat ke belakang, memegang tangan Song Wuxiao dan berkata, "Kepala Sekte, sebenarnya kekuatan Xiao dan Xian tidak lemah dari Mengyi dan Huang Fuyu. Jika Xiao dan Xian melawan Mengyi dan Huang Fuyu, akan sulit untuk memprediksi mana yang kuat dan yang lemah." Dan Tae Swangsong menjadi kaget dan berkata, Apakah itu benar?" Tanyun berkata dengan jujur, "Ya, itu benar." Dan Tae Swangsong berkata, "Xiao, Xian, kalian juga memiliki masa depan yang cerah." Song Wuxiao dan Sui Jian berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pujian Kepala Sekte." Pada saat ini, Tanyun mengepalkan tangannya dan membungkuk. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte, Xiao dan Xian adalah orang terdekat murid ini. Bisakah Kepala Sekte membiarkan mereka berdua keluar dari divisi senjata dan divisi 5 jiwa, lalu masuk ke dalam divisi berjasa? Murid benar-benar tidak nyaman jika mereka masih berada di divisi senjata dan 5 jiwa." Dan Tae Swangsong berkata dengan pelan, "Jangan khawatir, masalah itu serahkan saja pada Kepala Sekte ini." Mendengarkan hal itu, semua orang sangat gembira. Segera Dan Tae Swangsong mengendarai perahu roh suci tingkat atas dan melesat. Sekte suci Huangfu berada di tengah pegunungan hukuman surgawi, sementara istana jiwa ilahi terletak di sebelah timur yang jaraknya 1,5 miliar mil dari sekte suci Huangfu. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, kecuali Dan Tae Swangsong, semua orang masuk ke dalam ruang istirahat supaya tetap aman. Shen Subing dan Shen Suzhen berada di dalam satu kamar. Tanyun dan Huang Fuyu masing-masing memiliki kamar sendiri-sendiri. Mu Mengyi dan Song Wuxiao berada di dalam satu kamar. Sui Jian dan Nanggong Ruksue juga berada di dalam satu kamar. 1 bulan kemudian, di ruang kultivasi, Tanyun yang sedang mengobrol dengan Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, dan Huang Fuyu, dia mendengar suara Dan Tae Swangsong. "Tanyun, kemarilah." Tanyun masuk ke dalam ruang kultivasi milik Dan Tae Swangsong dan segera duduk. Dan Tae Swangsong berkata, "Ada berita mengenai orang dari keluarga emas." Tanyun berkata, "Kepala Sekte, siapa orang itu?" Tanyun memikirkan 2 penjaga keluarga emas yang sebelumnya mengejar dan menyerang Shen Subing. Tanyun mengepalkan tangannya dan sangat marah. Dan Tae Swangsong berkata, "Jika tidak salah informasi, para bawahan Kepala Sekte ini mengatakan bahwa mata-mata dari keluarga emas menjadi salah satu petinggi divisi pil. Dan orang itu adalah kepala divisi pil gerbang suci, yaitu Gongsun Yangchun. Ternyata dia komandan penjaga keluarga emas." Tanyun memikirkan Gongsun Yangchun yang telah menyebabkan Shen Subing kehilangan ayahnya.
Itu membuat Tan Yun tertawa dan berkata, "Ternyata benda tua sialan itu. Baiklah, ini sangat bagus." Wajah Dante Swangsong sangat serius, lalu dia berkata, "Tan Yun, keluarga emas tidak boleh diremehkan. Teknik latihan yang mereka gunakan hampir mendominasi di zaman periode kuno. Kepala sekte ini ingin kamu memberitahu hal ini pada Shen Shubing. Jika ingin membalas dendam pada Gongsun Yangchun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Gongsun Yangchun dan keluarga emas sangat sulit dihadapi." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Murid ini mengerti." Dante Swangsong berkata, "Tan Yun, kamu adalah orang yang paling dipercaya oleh kepala sekte ini. Jadi kamu harus merahasiakan hal ini." Tan Yun berkata, "Baik kepala sekte." Dante Swangsong berkata lagi, "Ingat, tunanganmu Xiao, dia menganggap Tan Xinjing sebagai kakak angkatnya. Tan Xinjing juga seorang mata-mata." Tan Yun terkejut dan berkata, "Apa? Bagaimana mungkin?" Tan Yun mengerutkan keningnya dan berkata lagi, "Kepala sekte, apakah kamu tidak melakukan kesalahan?" Dante Swangsong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak, tetapi identitas Tan Xinjing masih dalam penyelidikan. Kepala sekte ini memberitahumu untuk waspada." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Murid mengerti." Dante Swangsong mengangguk, lalu dia berkata lagi, "Sekarang seluruh orang di sekte tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat penting bagi kepala sekte ini. Aku akan mengatakan semua mata-mata yang aku ketahui. Jadi di masa depan, saat kamu bertemu dengan mereka, kamu harus lebih berhati-hati." Tan Yun berkata, "Kepala sekte, tolong katakan pada murid ini." Dante Swangsong berkata dengan dingin, "Tan Xinjing, Murong Sisi, dan kepala jiwa suci gerbang abadi." Tan Yun terkejut dan berkata, "Kepala sekte, ternyata Guru Xiao juga seorang mata-mata." Dante Swangsong berkata, "Ya, dia memang seorang mata-mata, tetapi identitasnya masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu, aku berharap kamu jauhkan Xiao dari Murong Sisi dan Tan Xinjing." Lalu Dante Swangsong berkata lagi, "Selanjutnya, aku akan mengatakan mata-mata yang berada di gerbang suci. Ada Gongsun Yangchun, kepala divisi senjata gerbang suci, yang bernama Xie Jiechen, kepala divisi jimat gerbang suci, yang bernama Su Daosheng, kepala divisi formasi gerbang suci, yang bernama Feng Qingcheng, dan kepala divisi jiwa binatang gerbang suci yang bernama Duan Changdu. Selain 5 kepala divisi gerbang suci itu, ada juga tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-8 dari divisi pil gerbang suci, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua ke-9 dari divisi 5 jiwa gerbang suci, tetua ke-7, tetua ke-8, tetua ke-12 dari divisi angin dan guntur gerbang suci, tetua kedua, tetua ke-16, tetua ke-23, dan tetua ke-39 dari divisi jiwa kuno gerbang suci, tetua ketiga dan tetua ke-7 dari divisi jiwa binatang gerbang suci, tetua ke-4, tetua ke-8, dan tetua ke-15 dari divisi jiwa suci gerbang suci, tetua ke-6, tetua ke-7, dan tetua ke-13 dari divisi jimat gerbang suci, tetua kedua, tetua ketiga, tetua kelima, tetua ke-26, dan tetua ke-31 dari divisi senjata gerbang suci, tetua keempat, tetua kelima, tetua ke-9, dan tetua ke-17 dari divisi formasi gerbang suci. Setelah jeda beberapa saat, Dante Swangsong berkata lagi, "Di gerbang suci, total ada 5 kepala divisi dan 39 tetua yang merupakan mata-mata. Tentu saja, selain mereka, ada senior atau barang antik yang merupakan mata-mata juga. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa mereka semua adalah musuh. Kekuatan yang berada di belakang mereka sangat sulit untuk dihadapi." Mendengarkan hal itu,
Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Kepala sekte, murid ini tidak menyangka bahwa sekte suci Huangfu sudah dipenuhi dengan mata-mata." Dan Te Shuangsheng menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Dapat dikatakan bahwa sekte suci Huangfu dalam bahaya. Sekte kita diincar oleh keluarga kuno, keluarga tersembunyi, dan dinasti. Kepala sekte ini juga telah mempersiapkan pasukan secara diam-diam untuk melawan mereka semua. Tanyun, katakan padaku, jika kamu adalah kepala sekte, apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini?" Tanyun berkata, "Kepala sekte, aku hanyalah seorang murid, jadi aku tidak berani mengatakan apa-apa." Dan Te Shuangsheng tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Kamu takut jika aku menganggapmu memiliki sebuah ambisi." Tanyun berkata dengan jujur, "Itu benar, kepala sekte." Dan Te Shuangsheng berkata, "Tanyun, kepala sekte ini tidak memiliki anak laki-laki. Sejujurnya, kepala sekte ini sangat mengagumimu dan ingin kamu menjadi kepala sekte selanjutnya." Tanyun terkejut dan berkata, "Kepala sekte, mengapa kamu begitu mengagumi murid ini?" Dan Te Shuangsheng berkata, "Sejak kamu mengajukan 48 rencana padaku, kepala sekte ini sangat optimis denganmu. Tapi, kepala sekte ini tidak dapat menjamin bahwa 48 rencana itu dapat aku selesaikan. Jika suatu hari aku mati, aku harap kamu dapat menyelesaikan keinginanku untuk menyatukan 10 divisi dan mengalahkan sekte abadi serta istana jiwa ilahi. Pada akhirnya, kamu dapat memimpin sekte suci Huangfu untuk melawan semua kekuatan yang ada di benua hukuman surgawi dan menyatukan mereka semua, lalu membuat tatanan kehidupan yang baru di mana semua orang bisa hidup dengan damai." Mendengarkan hal itu, Tanyun berdiri. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk. Lalu dia berkata, "Kepala sekte, murid percaya bahwa kamu dapat menyatukan benua hukuman surgawi." Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, dan Te Shuangsheng melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, "Tanyun, kamu orang yang bijaksana. Jadi jangan katakan hal seperti itu. Di sekte suci Huangfu, ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawaku. Kepala sekte ini dapat dihabisi kapan saja. Jika itu terjadi, kamu harus berjanji untuk membuat sekte suci Huangfu menjadi yang paling kuat. Kalau tidak, aku akan merasa malu saat bertemu dengan leluhur." Mendengarkan kata-kata dan Te Shuangsheng yang seperti surat wasiat, Tanyun merasa sedikit sedih dan mengkhawatirkan dan Te Shuangsheng. Tanyun menunduk dan berkata dengan keras, "Kepala sekte, murid berjanji bahwa jika kamu mengalami hal seperti itu, murid akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua keinginanmu." Dan Te Shuangsheng memandang Tanyun dan berkata, "Silahkan, kamu jawab pertanyaanku tadi. Jika kamu adalah kepala sekte, apa yang akan kamu lakukan?" Setelah Tanyun terdiam untuk waktu yang lama, lalu dia berkata, "Jika murid adalah kepala sekte, ada 3 langkah untuk menghadapi situasi seperti itu." Dan Te Shuangsheng berkata, "3 langkah seperti apa itu?" Tanyun dengan keras berkata, "Pertama, ketika mata-mata itu belum bergerak, kita akan kembangkan kekuatan sekte suci Huangfu. Kedua, kita akan menunggu mata-mata ini menemui sekutu mereka atau kekuatan yang berada di balik mereka. Ketiga, adalah penaklukan secara mental dan fisik. Jika menghabisi mereka semua, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat begitu banyak. Tetapi jika kita menaklukkan mental dan fisik mereka, lalu membuat mereka tunduk pada kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan." Dan Te Shuangsheng tertawa dengan keras. Lalu dia berkata, "Caramu begitu bagus. Sekte suci Huangfu memiliki harapan." Setelah tertawa, dan Te Shuangsheng memandang Tanyun dan berkata lagi, "Baiklah,
Kepala sekte ini menantikan penampilanmu di Istana Jiwa Ilahi. Dan setelah kembali, kamu akan menjadi putra suci. Gimana teman-teman, episode kali ini sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.